Hai semua, kembali bersama dengan saya Show. Hari ini saya mau melihat bersama-sama dengan kalian, mungkin mereview lah ya, di dua buah tas dari produk lokal Avander. Oke, Avander kemarin saya beli di harga sekitar 200-an, namun lagi ada bonus, jadi saya beli X6X dapat bonus G1X atau G1X. Oke. Jadi lagi promo di Tokopedia. Jadi kalau bagi kita yang berminat silahkan pergi ke Tokopedia saja. Oke. Ini ada yang duluan, kita buka bonusnya dulu ya. Bonusnya ini adalah G1X atau G1X, dan ini diperuntukkan untuk katanya gamers. Ini ada biasa stiker Avander. Oke, di sini ada tasnya, ya kecil seperti ini dia ya. Oke, dan ini memiliki banyak kompartemen. Kita mulai dari bahannya. Bahannya diklaim sebagai waterproof, tapi bukan waterproof dengan hujan lebat, melainkan hujan ringan. Dan kancing-kancingnya juga atau resletingnya itu sudah disertai dengan waterproof gitu. Jadi tidak akan masuk air. Oke, jadi mungkin saya dekatkan di sini ya, kelihatan ya, semuanya seperti ini. Yang di atas juga, di atas juga seperti itu. Dia kalau dikunci, nah, dia waterproof, tidak nampak. Tidak nampak. Oke, jadi ini adalah tasnya, dan kita mulai dari mungkin kompartemen paling depan. Paling depan dia ada apa? Mari kita buka. Di sini ada kompartemen kecil yang mungkin muat handphone atau barang-barang yang mau cepat diakses. Oke. Lalu di belakang juga ada kompartemen kecil. Mungkin ini untuk hidden compartment yang tertutup oleh badan kita kalau kita pakai, kalau kita gunakan. Mungkin ini untuk hal-hal yang bersifat tidak mau dicuri, yang seperti dompet atau apa. Kemudian di sini kompartemen utamanya. Oke, langsung ke kompartemen utamanya. Di kompartemen utamanya ini terdiri dari beberapa bagian. Ini kompartemen utamanya terdiri dari beberapa bagian. Sebelumnya saya keluarkan dulu, ini ada strapnya. Oke, strapnya itu seperti ini, yang bisa dilepas dengan pengait yang bisa dilepas seperti ini. Oke, nanti dikaitkan di tasnya. Lalu tasnya sendiri, kompartemen utamanya itu dari, nah ini bagian depannya. Oke, bagian depan, dan ini ada slot-slot untuk kabel-kabel. Oke, kabel-kabel. Oke, jadi ini lebih ke kabel management. Oke, saya rasa bukan hanya untuk gamers, tapi untuk kita yang mungkin seperti videographer atau fotografer yang memiliki begitu banyak kabel ketika kita pergi untuk shooting atau apapun ya, saya rasa sangat perlu ini ya, dimana kabel-kabel kita bisa masuk ke dalam, baik kabel itu untuk kamera kita, camcorder, atau mungkin handphone kita. Kita juga punya lebih dari satu handphone, kita juga bisa gunakan. Jadi di sini begitu banyak tempat untuk memasukkan kabel. Oke, memasukkan kabel. Lalu juga setelah itu ada kompartemen terpisah. Jadi kompartemen terpisah yang berfungsi di depan dan belakang. Oke, depannya juga sama, ada tempat-tempat kabel seperti ini. Tempat kabel. Oke, tempat-tempat kabel di mana kita bisa masukkan kabel-kabel di dalamnya. Dan ada tempat kecil, tempat penyimpanan kecil yang di mana kita bisa menyimpan seperti SD card ya. SD card memori di sini bisa. Oke, jadi memori kita tidak akan tercecer kemana-mana, tapi dalam satu tempat seperti ini. Oke, lalu di belakangnya juga ada tempat yang cukup lebih besar. Oke, dengan berbentuk covernya itu jaring-jaring seperti ini, dan ini mungkin kita bisa masukkan seperti power bank atau apa yang lebih besar. Oke, yang lebih besar. Mungkin juga bisa seperti colokan handphone charger seperti itu. Dan di sini kompartemen yang bisa dibilang
cukup luas, oke, yang kita bisa masukkan apa saja di dalamnya, dan disertai dengan pembatasnya. Ini ada pembatasnya ada 3, 2 yang panjang, oke, 1 yang kecil, 1 yang lebih pendek, dan ini bisa contohnya saya taruh di sini, oke, di sini dijadikan pemisah seperti ini, oke, pemisah. Nah, pemisah seperti ini. Sebentar, saya pasang dulu dengan rapi, mungkin seperti ini. Oke, dan seperti ini. Nah, jadilah dia pemisah-pemisah seperti ini. Jadi gadget kita, kamera atau mungkin kamera seperti sport camera, oke, dan juga handphone kita bisa aman di sini. Oke, kita taruh di sini maka bisa lebih aman. Oke, mungkin seperti contohnya saya ambil kayak di sini saya punya sport camera. Oke, sport camera ini mungkin saya lepas dari tempatnya. Nah, seperti ini S-box yang kemarin dibuka atau ada video unboxingnya ya. Jadi mungkin taruh di sini ya, jadi dia lebih aman. Taruh di sini, jadi dia tempatnya lebih aman, tidak goyang kemana-mana, cuma kita lebih rekatkan ini saja, jadi dekatkan supaya dia tidak goyang. Lalu kita bisa taruh HP kita di sini ya. HP saya cuma satu yang saya pakai untuk merekam saat ini, jadi saya tidak bisa contohkan di sini. Mungkin kayak ini kalau charger seperti ini kita bisa taruh ini, atau kita mungkin taruh di luar juga bisa, di tempat-tempat slot seperti ini ya, slot. Nah, seperti ini dia slot seperti ini ya kan. Oke, jadi ini semua tempat untuk perkabelan. Oke, lalu dikunci supaya aman, ditutup settingnya, dan di dalam semua aman ya, dan kita aman. Oke, dan ini tadi disertai dengan strapnya. Mana strapnya tadi? Strapnya. Oke, strapnya kita bisa pasang di belakang sini, ada tempat untuk mengaitkannya. Ini tempat untuk mengaitkannya. Jadi kita tinggal masukkan dia ke sini. Oke, masukkan seperti ini. Dan dikunci. Ini cara pengunciannya seperti ini. Oke, kunci. Cukup keras juga, berarti dia aman. Kalau keras, kalau dia gampang berarti dia kurang aman. Oke. Itu dia. Jadi ini sudah terkunci satu. Dia seperti ini. Lalu satu lagi, biar tidak terbalik ya. Pastikan dia tidak terbalik supaya talinya tidak berputar-putar ya. Oke, satu lagi, jika dengan cara yang sama, sedikit ditekan mungkin ini supaya bisa lebih gampang dikunci. Oke, nah ini deh. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Oke, lalu ini bisa dibuat lebih panjang. Oke, lalu dipakai. Oke, dipakai seperti ini. Ya, jadi kita bisa pergi kemana-mana seperti ini dengan gadget, kabel, mungkin kamera, spot kamera ada di dalam, lalu mungkin power bank, charger, semua ada di dalam dengan aman. Oke, jadi saya pakai seperti ini di belakang. Oke, saya rasa worth it. Good job untuk Avender. Apalagi kalau bagi saya ini sangat worth it karena saya dapat sebagai bonus. Jadi saya sangat senang sekali dapat bonus yang sangat worth it seperti ini. Oke, jadi kalau kalian mau, mungkin masih ada di Tokopedia, silahkan pergi ke Tokopedia dan lihat apakah masih ada bonus seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam segmen mungkin yang paling utamanya di sini, yaitu X6X. Oke, ini tas yang cukup besar ya, X6X ini, dan saya sangat suka karena lihat dari review-reviewnya, ini adalah tas yang cukup besar karena selama ini saya pakai tas yang
lebih kecil dari sini, di mana saya kayak tanggung masuk ke dalamnya. Oke, jadi saya melihat folder ini dan sangat menarik. Oke, bahannya sama seperti tadi. Lalu di depan sini ada dua buckle ini. Oke, dua buckle yang bisa ditaruh tripod. Oke, bisa ditaruh tripod di sini. Oke, kalau kita ada seorang fotografer, kita pergi kemana-mana bisa kita taruh tripod di sini ya, masuk tripod. Lalu di depan sini juga ada ini ruang penyimpanan yang depan yang cukup besar. Oke, ini tidak ada kisi-kisinya atau pembagiannya di dalam, hanya saja. Jadi ini bisa quick access, kita mau ambil apa yang cepat di dalamnya, mungkin kartu ataupun bahkan handphone atau dompet kita. Lalu by the way, sama seperti yang tadi, G1X ini juga dibuat resletingnya itu anti air. Oke, anti air. Jadi kalau hujan-hujan ringan tidak perlu khawatir, dipakai saja bisa, karena tidak akan masuk air ke dalam. Tapi kalau hujan deras jangan. Oke, hujan deras jangan. Oke, lalu sebelum kita masuk ke dalam, kita mau lihat dulu di bagian bawah sini ada tempat seperti ini. Nah, ini adalah tempat yang salah satu yang saya suka, karena di sini kita bisa menaruh seperti botol minum. Oke, botol minum. Ini ruangan yang cukup besar. Oke, kalau kita bisa lihat di sini, ruangan yang cukup besar. Kita bisa memasukkan botol minum kita. Oke, botol minum ke dalam sini, dan di sini ini ruangan yang cukup besar. Oke, bisa kita lihat di sini, dan ini. Oke, lalu ada penguncinya. Penguncinya ini supaya botol minum kita tidak jatuh. Oke, kita lihat ini penguncinya, dikunci seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Oke, dan di bagian belakang itu tentu ada talinya, oke, strapnya yang bisa diatur ketinggian. Lalu ada juga ininya, buckle-nya, jadi bisa dibuka. Lalu di bagian talinya ini ada ini, kompartemen kecil. Ini saya sangat suka, karena di sini kita bisa taruh seperti koin atau mungkin karcis masuk seperti parkir. Kalau kita pergi ke mall masih menggunakan karcis ya, jadi masuk di sini supaya nggak repot kita masuk membuka kertas, kemudian bisa juga kasih uang untuk uang parkir. Oke. Lalu di bagian belakang ini juga ada satu kompartemen yang besar. Oke, satu kompartemen mana kita bisa masukkan dompet atau apa barang berharga di sini supaya rahasia atau tempatnya tersembunyi. Kita masuk ke kompartemen paling utama. Nah, sebelum kita buka kompartemen paling utama, di atas ini ada tali strap seperti ini untuk mengangkat dia. Kalau kita tidak mau menggunakan strap utamanya, oke, kita bisa juga pegang dia dengan menggunakan ini. Oke, strap ini di depan, di atas. Lalu kompartemen utamanya, kompartemen utamanya juga dilengkapi dengan resleting yang anti air. Lalu kalau kita buka, maka kita masuk ke kompartemen utama. Kompartemen utamanya itu terdiri dari banyak ruangan, banyak ruangan, dan ruangan-ruangan ini pertama ada di sini ada, kalau kita bisa lihat, kita bisa lihat di sini ada tempat laptop. Tempat laptop yang prime bisa masuk laptop 13 inci. Kebetulan saya tidak punya laptop 13 inci. Lalu ada kompartemen di sini, ada kompartemen kecil. Kompartemen kecil yang ada resletingnya juga. Ada resletingnya yang bisa kita masukkan seperti barang-barang kecil, pena, apapun yang bisa kita masukkan di dalamnya, dompet segala macam. Dan itu saja di dalamnya. Kenapa saya suka ini? Contohnya kalau saya pergi ke mana-mana ya, saya biasanya menggunakan, contohnya saya bawa buku. Anggap saja ini tadi, ini tas sendiri sebesar buku ya, jadi kita coba masukkan ke dalam. Kalau saya bawa buku, saya bawa buku yang sebesar ini, sebesar tas G1X tadi. Yang saya suka adalah masih ada tempat di sini. Masih ada tempat di sini yang kalau kadang-kadang saya mau bawa kamera Nikon saya bisa masukkan di sini.
saya bisa masukkan ke sini. Oke, dan nah, jadi ada buku, ada kamera di dalamnya, aman, dan saya bisa tutup. Ya, masih kelihatan sangat memadai. Oke, dan di sini masih bisa tempat-tempat seperti handphone saya, dompet saya juga bisa taruh di belakang. Oke, dan saya pakai. Oke, dan ini adalah cara yang unik untuk memperpanjang dan memperpendek namanya. Jadi ditarik dulu seperti ini, baru strap yang di bawahnya ditarik seperti itu. Ini dia bisa. Oke, sorry, tadi kameranya jatuh, jadi sekarang saya taruh di sini bukan kameranya tapi mikrofonnya jatuh, dan sekarang saya taruh di sini supaya tidak jatuh lagi. Jadi saya taruh di dalam. Jadi ini sudah saya pasangkan, dan bahu seperti ini. Oke, dan ini dia bagian depannya, sangat menarik. Oke, yang bagian belakang saya taruh di belakang seperti ini. Oke, nah ini tadi yang saya bilang unik cara memanjangkannya. Bisa kita lihat di sini. Ini ditarik dulu. Oke, ditarik seperti ini, baru ditarik yang bagian bawah. Oke, nah kalau kita mau panjangkan tinggal kita tarik saja, dia akan lebih panjang. Dan ini saya sangat suka karena ukurannya yang pas dengan kebutuhan. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan bahannya atau modelnya juga bagus. Kita tidak merasa orang tua yang pergi kemana-mana dengan menggunakan tas. Oke, jadi ini sangat cocok untuk anak-anak muda yang mau bepergian kemana-mana dengan bawaan yang lebih banyak. Oke, Avander sendiri memiliki begitu banyak tas. Saya rasa ini yang paling bisa dikatakan cocok kalau bagi saya sendiri. Oke, kita mungkin bisa pergi ke Avander untuk melihat tas-tas. By the way, saya tidak disponsor oleh Avander. Jadi saya hanya mau menunjukkan kepada kita tas-tas yang saya beli ini karena menurut saya menarik. Ya, kalau kita rasa bahwa ini juga adalah produk yang menarik, ya kita bisa beli untuk kita sendiri. Mungkin jadi tidak tahu apakah suatu hari saya bisa mendapatkan endorsement, tapi untuk kali ini tidak disponsori oleh siapapun, bahkan Avander sendiri. Oke, jadi itu saja review saya dengan tas ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita pengetahuan lebih mengenai tas ini, dan kalau kita tertarik untuk membelinya, saya rasa kamu tidak akan pernah kecewa untuk membelinya. Oke, ini saja review dari saya, dan kalau teman-teman yang melihat video ini mau mendukung channel ini, silahkan subscribe dan like, komen, dan mungkin share dengan teman-teman yang ada, dan kemudian pantengin terus, mungkin ada video-video selanjutnya, dan saya sedang mau mencoba untuk lanjut dengan video-video seperti POV, point of view, dimana saya mau pergi untuk street photography di Batam ini. Jadi mungkin kita yang tertarik bisa subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke, jadi itu saja dari saya Show fotografi. See you